Rasul Paulus itu dicambuki, Rasul Paulus bilang, saya warga negara Romawi. Kamu nggak bisa mencambuk orang Romawi tanpa pengadilan. Langsung gemeteran itu. Kalau sampai ketahuan, dia bisa dihukum berat. Rasul Petrus itu orang biasa, kemudian nelayan, tetapi sebagai orang biasa dia tetap sekolah. Karena apa? Maka mari sekarang kita membuka kitab yang kelima dalam Perjanjian Baru. Kitab yang kelima dalam Perjanjian Baru berjudul Kisah Para Rasul. Kalau kita memperhatikan kitab ini sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan judulnya. Karena apa? Karena para rasul jumlahnya berapa? 12. Bahkan nanti ada tambahan di luar yang 12, yaitu contohnya Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Ingat, Rasul Paulus bukan kelompok rasul yang 12, tapi rasul yang kemudian. Kembali ke persoalan kisah para rasul. Rasul kan 12, bahkan ada tambahan. Tetapi kalau kita membaca kitab ini sebenarnya tidak seluruh rasul diceritakan di dalam kitab ini. Ada kecil-kecil sedikit, bahkan ada yang sama sekali tidak diceritakan dalam kitab ini. Contohnya, kalau kamu lihat Rasul Thomas, nggak ada ceritanya dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebagai contoh saja, malah ada beberapa diakon yang bukan golongan rasul, malah ada ceritanya. Contoh, diakon Filipus, ini diakon, ini bukan rasul. Diakon Filipus itu yang diminta menjumpai bangsawan dari Ethiopia atau pejabat tinggi Ethiopia yang sedang pulang dari kota Yerusalem untuk pulang ke rumahnya, lalu dijumpai, akhirnya dibaptis, bertobat dan menjadi Kristen. Tetapi kalau tidak semua rasul, lalu siapa yang diceritakan? Sebenarnya secara inti hanya 2 rasul besar yang hari ini kita rayakan di dalam liturgi suci Gereja Katolik hari raya Rasul Petrus dan Paulus. Bagian pertama dari kitab ini menceritakan secara umum Rasul Petrus, dengan sana sini ada selingan kecil-kecil ya. Nah, kemudian bagian kedua dari kitab ini menceritakan Rasul Paulus dengan selingan di sana sini hal-hal yang kecil dan yang lain. Kira-kira batasnya ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, kurang lebih batasnya atau di situ. Kalau kita melihat lebih mundur, bisa juga batasnya ada di pasal yang ke-15. Kalau saya lebih suka mengatakan batasnya di 12, karena di 12 Rasul Petrus nanti tiba-tiba menghilang dari peredaran, tidak diketahui rimbanya kalau kita hanya melihat dari tulisan di dalam Alkitab. Tetapi karena kita punya tradisi suci adalah tulisan-tulisan suci yang di luar Alkitab, tetapi juga menceritakan bagaimana karya para rasul. Contohnya, Rasul Petrus nantinya akhirnya sampai di kota Roma dan menjadi martir dengan cara disalibkan dengan kepala di bawah. Tidak ada dalam Alkitab, tapi ada di dalam tradisi suci atau traditio atau bahasa Yunaninya paradosis. Contoh yang lain, Rasul Paulus itu nanti menjadi martir di kota Roma dengan dipenggal kepalanya, tidak ada dalam tulisan Alkitab suci, tetapi ada dalam paradosis atau traditio atau tradisi suci Gereja Katolik. Jadi memang selayaknya Gereja Katolik merayakan 2 ini langsung menjadi satu. Kenapa? Mereka istilahnya endingnya sama, yaitu sama-sama berada di kota Roma, memimpin gereja dari kota Roma, bahkan wafat kedua-duanya sebagai martir di kota Roma meskipun caranya berbeda. Maka sebagai pemegang paspor Roma, Rasul Paulus harus diadili. Itulah kenapa nanti naik banding kepada kaisar. Jadi diadili, belum puas naik banding ke kaisar, naik banding sampai ke kota Roma, maka beliau tidak bisa dihukum salib, bisanya dihukum dipenggal sehingga putus kepalanya. Itulah hukuman paling mentok, hukuman mati yang dibolehkan untuk warga negara Romawi. Latar belakang yang kedua, Rasul Petrus itu orang biasa, kemudian nelayan, tetapi sebagai orang biasa dia tetap sekolah. Karena apa? Pada zaman kuno, orang Yahudi itu sudah punya sistem sekolah, sudah ada sistem untuk orang belajar, namanya midrash ya. Midrash, madrasah, sama.
Itu sistem untuk belajar, yaitu belajar Alkitab suci atau belajar hukum Taurat atau belajar membaca Alkitab. Kenapa demikian? Umur 12 tahun setiap laki-laki Yahudi harus bisa membaca, menjalani suatu ujian, tanda petik, ujian kedewasaan yang dibuktikan dia bisa membaca kitab Taurat di depan ahli-ahli Taurat, ditanyai juga. Itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus umur 12 tahun. Kenapa kok ada di bait suci? Itu sedang ujian namanya bar mitzvah. Semua anak Yahudi pada zaman itu sudah harus bisa membaca pada umur 12 tahun. Kegunaannya untuk apa? Karena nanti setiap laki-laki Yahudi harus membaca Alkitab di sinagoga. Bahasa gampangnya menjadi lektor. Setiap kali ditunjuk menjadi lektor, dia harus bisa membaca kitab di sinagoga. Dibuktikan kalau mau tahu ayatnya, contohnya di kitab Injil Lukas pada pasal yang keempat, itu contohnya. Nanti dibuka sendiri, nggak usah kita baca. Pada hari Sabat, Tuhan Yesus pergi ke Nazaret, masuk ke sinagoga. Sinagoga itu apa? Gerejanya orang Yahudi lah. Namanya sinagogos, sinagoge atau sinagoga. Lalu dikatakan Tuhan Yesus diminta untuk membaca kitab Taurat. Maka kalau umur 12 tahun nggak bisa baca, repot. Karena kalau ibadah nanti ada kesulitan, dia nggak boleh, harus bisa membaca. Maka meskipun latar belakangnya orang biasa, orang nelayan, tetapi berpendidikan kalau diukur dalam ukuran pada zaman itu. Maka jangan percaya kalau mengatakan mereka orang-orang bodoh. Tidak bodoh. Setiap orang Yahudi pinter pada zamannya pada waktu itu, di mana orang-orang sekitar, bangsa-bangsa lain atau suku-suku lain nggak tentu semua bisa membaca. Itulah kenapa ketika dengar Tuhan Yesus dijadikan muridnya Tuhan Yesus, ya mereka dengan mudah bisa terima meskipun nggak langsung ngerti. Karena mereka ada dasar-dasar pendidikannya. Mereka ngajar juga langsung bisa ngerti karena ada dasar-dasar pendidikannya juga. Jadi jangan membayangkan begitu mereka Pentakosta, wus, haleluya saudara diubah. Nggak gitu ceritanya, nggak gitu. Sudah ada landasan-landasannya, disempurnakan dengan pengajaran Tuhan Yesus dan dikembangkan lagi karena ada kuasa Roh Kudus yang menguatkan. Itu Rasul Petrus. Nah, kalau Rasul Paulus lebih tinggi lagi daripada sekolah apa yang menjadi pendidikan dasar itu, karena dia kemudian melanjutkan, kalau bahasa sekarang ya, dulu belum ada istilahnya, kalau bahasa sekarang melanjutkan sampai perguruan tinggi, sampai sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, sampai mentok menjadi doktor lah kalau bahasa zaman sekarangnya, kira-kira seperti itu. Karena beliau belajar pada Profesor Gamaliel, atau Rabi Gamaliel. Jadi belajar pada Rabi Gamaliel, dididik langsung, tidak hanya 12 tahun ini, lebih lagi, sehingga sebenarnya kalau kita melihat ceritanya dengan lebih rinci atau membaca latar belakangnya pakai ilmu Alkitab, Rasul Paulus, nama Ibraninya Saulus, adalah seorang pengajar atau seorang rabi. Demikian juga Tuhan Yesus. Maka dalam banyak nas Alkitab, Tuhan Yesus sering disapa dengan sebutan apa? Rabi. Tuhan Yesus itu sekolah lanjut, tidak hanya yang 12 tahun, maka beliau disebut sebagai rabi. Rabi itu nggak asal orang ngaku-ngaku, tapi rabi itu kira-kira kalau seperti agama zaman sekarang, seperti orang agama Katolik, jadi romo harus ada pendidikan. Zaman dulu pun demikian, di kalangan orang Yahudi nggak bisa, aku rabi, yang nggak diakui. Karena apa? Orang tidak mengenal bagaimana dia pendidikannya. Maka Tuhan Yesus itu berpendidikan, Paulus juga berpendidikan. Hanya memang kalau Tuhan Yesus dan Petrus dan Rasul yang lain itu memang golongan warga negara kelas 2 karena golongan warga jajahan. Itu bedanya. Kalau Paulus warga negara kelas 1 karena warga negara Romawi asli. Kenapa kok asli? Karena didapatkan dari kelahirannya. Jadi begini ceritanya. Kalau ada kita membahas warga negara Romawi itu ada dua macam. Ada yang asli. Kalau asli itu dari bapaknya, dari kakeknya gitu asli. Lahir dia langsung Romawi. Tapi ada yang membeli, yang namanya membeli warga negara Romawi. Kalau misalnya orang kaya, duitnya banyak, dia bisa membeli warga negara Romawi, tapi harus dengan bayaran yang sangat mahal untuk ukuran pada zaman itu. Maka dalam suatu ketika Rasul Paulus itu dicambuki, kemudian yang cambuk ini kan serdadu Romawi.
Rasul Paulus bilang, saya warga negara Romawi. Kamu nggak bisa mencambuk orang Romawi tanpa pengadilan. Langsung gemeteran itu. Penjaganya atau prajuritnya yang mencambuk itu langsung gemeteran. Karena apa? Kalau sampai ketahuan serdadu atau tentara ini mencambuk orang Romawi tanpa pengadilan, dia bisa dihukum berat, bahkan salah-salah dia terkena hukuman mati atau dipecat dari pekerjaannya. Karena apa? Orang Romawi tidak boleh diperlakukan dengan tidak adil, tidak boleh dihukum tanpa pengadilan. Itulah cerita dari Rasul Paulus. Nanti kalau kamu mendalami dari kisah para rasul ada cerita begitu. Itu latar belakang, sudah panjang lebar. Tapi dari yang panjang lebar itu pun kurang lebih kamu memiliki satu landasan dari pemikiran atau satu pengetahuan bagaimana latar belakang Petrus dan Paulus yang berbeda, tapi dua-duanya kemudian menyatu dalam satu iman, satu Tuhan, satu baptisan.